keselamatan itu hanya melalui iman. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Lenyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kita akan membedakan yang doing dan being. Jadi untuk keselamatan itu bukan dari perbuatan atau doing. Ya. Keselamatan itu hanya melalui being. Matius 7, 22, 23 ini, orang-orang yang dinyatakan di sini mau mendekati Tuhan dengan cara berbuat, doing. Ya. Di sini dia bilang, bukankah kami bernubuat atas namamu? Bukankah kami mengusir setan atas namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat atas namamu? Lihat ya, bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Itu kan doing, perbuatan semua. Nah, Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, mengenal kamu menyangkut identitas. Jadi, itu menyangkut being. Allah di atas ya, God. Tuhan yang melakukan atau mengutus salib ini, Yesus Kristus, untuk menggantikan manusia. Agar supaya, in order, supaya manusia itu menjadi being, menjadi dibenarkan. Karena Kristus yang menanggung. Karena Allah melakukan atau mengutus roh Tuhan Yesus Kristus untuk mengganti kita, membayar hutang yang kita tidak bisa bayar, agar supaya kita menjadi dibenarkan. Itu tuh sebelah kiri ini ya yang Tuhan lakukan. Nah, setelah kita dibenarkan, disatukan dengan Kristus, jadi Bapa melihat kita melalui pekerjaan Yesus. Karena kita sudah disatukan dengan Yesus, dan dilihat oleh Bapa pekerjaan Yesus. Semua yang kita di sini dianggap benar karena Bapa melihat kita di dalam Kristus. Itu yang disebut being ya. Nah, setelah being baru kita melakukan untuk ke Tuhan. Do. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita start untuk mendekati Allah seperti orang-orang ini, mereka mau bernubuat atau berkhotbah demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan mujizat demi nama Yesus, itu berbuat semua. Padahal kita harus dirubah dulu. Being kita harus dirubah karena tidak mungkin orang itu mau mencapai Allah kalau kita tidak dibungkus oleh Kristus. Nah, oleh karena itu, untuk sampai kepada Allah, Allah Bapa mengutus Yesus untuk menggantikan kita yang berdosa karena kita tidak bisa bayar utang kita sebagai pendosa. Nah, Allah mengutus artinya melakukan utusan kepada Yesus Kristus untuk menggantikan kita supaya kita menjadi being dibenarkan karena kita percaya. Nah, setelah kita sudah dibenarkan, disatukan dengan Kristus, baru kita melakukan. Karena kita status berdosa, kita harus membayar hutang. Dan tidak ada satu manusia bisa bayar hutang. Sebelum-sebelumnya kan kita sudah jelaskan itu. Nah, oleh karena itu, untuk supaya kita diterima, Tuhan mengutus Yesus untuk menggantikan kita sehingga dipaku di atas kayu salib. Dan setelah ada kebangkitan kita percaya, di situ kita dibenarkan dan disatukan dengan Yesus. Setelah kita mendapatkan status kita dibenarkan, baru kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan.
supaya kita betul-betul menjadi anak-anak Allah. Dan seterusnya sampai sekali selamat, tetap selamat. Nah, Matius 7 ayat 15. Jadi di atas ya, dia konteksnya di atas. Tuhan Yesus bilang begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ada satu kejadian di Amerika sini ya. Dia itu orang karismatis ya. Begitu luar biasa dia mengumpulkan banyak orang. Namanya Jim Jones ya. Dia mengumpulkan banyak orang dan orang begitu percaya. Dan dia secara luar biasa, dia kumpulkan orang karena begitu percaya, kan ini menyangkut nama Tuhan juga. Baru dia bawa ke Amerika Latin, di Guyana. Orang-orang mau ikut untuk, dan dia tampung semua orang-orang ini. Tetapi dapat dengar kabar yang mana ini tidak benar. Ini Jim Jones punya aliran ini ya. Dan itu sampai ke FBI di Amerika sini. Akhirnya FBI bikin kunjungan ke Guyana untuk memeriksa. Nah, karena dia tahu ini sudah mau ketahuan DP Blank, begitu orang-orang FBI pulang untuk ya mengatur barangkali untuk bagaimana penangkapan dengan dia punya hukum-hukum semua, Jim Jones suruh umat semua minum racun. Mati semua. Nah, bayangkan. Orang yang tadinya kelihatan orang beragama, tapi ini nabi palsu. Nah, pada waktu dia bikin hal-hal yang luar biasa, orang anggap tuh hebat. Tapi kan Tuhan tahu ini orang ini tidak benar. Begitu juga yang di Matius 7 ini. Orang yang melakukan hebat-hebat, Tuhan tahu ini palsu. Nah, oleh karena itu jangan terpengaruh dengan apa yang orang buat. Karena nanti hasil akhirnya yang paling penting. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Domba kan penurut, orang begitu baik. Padahal ini serigala ini. Dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bagaimana kita untuk datang kepada Tuhan dengan berbuat. Jadi yang paling penting di sini beingnya. Kita beriman dulu karena Tuhan Yesus sudah kerjakan untuk kita, baru kita dibenarkan. Jadi tadinya statusnya berdosa, status sekarang kita dibenarkan. Setelah dibenarkan, kita dituntut untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Baru di situ yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Matius 7 ayat 21. Tadi kan 22, 23. Sekarang Matius 7 ayat 21. Tuhan Yesus bilang begini, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini juga bisa bingung kan? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ini melakukan juga kan? Tetapi kita mau lihat apa sih yang dimaksud. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ternyata di Yohanes 6 ayat 28 ayat 28 dan 29 itu Tuhan Yesus terangkan bagaimana melakukan kehendak Bapakku di surga. Kita baca ya. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Perbuatan apa yang dikehendaki Allah? Jadi kembali doing ya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Jadi kembali ke dia yang dulu. Hendaklah kamu beriman kepada Yesus. Itulah
yang membuat kita dari berdosa, status berdosa menjadi status dibenarkan. Jadi beingnya dulu, status kita, identitas kita yang dirubah karena percaya kepada Kristus, baru kita berkenan kepada Allah apa yang kita perbuat. Ada juga Yohanes, ini 28-29, ada Yohanes 6 ayat 40 juga. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Jadi orang yang melihat Yesus dan percaya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkan pada air zaman. Jadi inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya orang melihat anak dan yang percaya. Jadi yang beriman kepada Yesus itulah yang berkenan. Setelah kita statusnya atau beingnya, identitas kita dari berdosa dibenarkan karena apa yang Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib. Setelah kita dibenarkan, baru kita melakukan dan harus melakukan. Karena Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan mati. Nah ini, ya. Jadi kita mendekati Allah, kita harus melalui Kristus dulu, percaya. Itu yang sebelah kiri. Allah yang melakukan atau mengutus Yesus Kristus untuk menggantikan kita agar supaya kita menjadi status kita dibenarkan, dari berdosa dibenarkan. Setelah kita sudah dibenarkan, baru kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itu yang disebut iman dan perbuatan. Tapi banyak orang mau mencapai Allah dengan perbuatan. Tidak bisa. Mesti iman lebih dulu. Status lebih dulu. Being lebih dulu, baru doing. Mau tanya, Om Rudi? Ya, silakan. Ya. Kan tidak ada satu orang pun yang dapat datang ke Bapa tanpa melalui Yesus. Ya. Terus juga kan tanpa intervensi Roh Kudus orang tidak bisa percaya. Nah, iya. Nah, artinya orang-orang yang dipilih saja yang bisa datang ke ini ya. Betul. Karena ya. Nggak mungkin orang lain yang nggak dipilih bisa datang karena tanpa itu. Iya, karena anugerah ya, anugerah kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Nah, memang itu mesti diterangkan secara detail ya, tapi ini garis besarnya ya. Tuhan yang melakukan untuk kita melalui Yesus Kristus menggantikan kita supaya kita menjadi dibenarkan. Nah, untuk menjadi dibenarkan itu pekerjaan Roh Kudus. Setelah pekerjaan Roh Kudus kita dilahir barukan, kita ada pertobatan di situ dan ada iman yang diberikan untuk kita percaya karena kita orang pilihan. Selain dari itu tidak mungkin orang melakukan. Nah, apa yang dinyatakan di Matius 27 ayat 22-23 ini bukan orang pilihan. Tapi mereka karena ada sense of divinity yang ditanamkan oleh Allah di dalam setiap manusia, artinya itu sebabnya orang menciptakan agama. Agama ini untuk mencari Allah, tetapi dengan amal. Tapi tidak mungkin. Nah, itu yang dilakukan oleh banyak orang. Halus melalui lahir baru oleh Roh Kudus, tetapi yang Roh Kudus jadikan lahir baru itu orang-orang yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum dunia dijadikan kita belum berbuat apa-apa kan? Tapi sudah dipilih. Nah, oleh karena itu tidak ada jasa di dalam waktu kita dipilih bukan karena kita baik. Karena kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, memang banyak hal yang di luar kemampuan akal. Ini menyangkut supranatural dari Tuhan. Ya. Barangkali sudah terpilih, dia masih mau coba menyenangkan Tuhan dengan perbuatan.
Padahal dia harus mengerti yang mana Kristus itu yang menyelamatkan dia. Karena Kristus yang menyelamatkan, Allah Bapa melihat kita bukan karena saya, bukan karena Ben, bukan karena Lucky, tapi Allah melihat ada Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Yesus Kristus yang itu sebabnya Martin Luther bilang kita ada di alien righteousness. Jadi alien righteousness artinya kebenaran yang dari luar, yang alien. Nah, kebenaran itu Yesus punya kebenaran yang dicangkokkan kepada kita. Tapi dosa kita dicangkokkan kepada Yesus. Itu yang 2 Korintus 5 ayat 21. Misalnya Efesus 2:8-10. Jadi kita dibenarkan, diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Ini anugerah ini termasuk iman dapat anugerah. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan anugerah yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan. Jadi kita masing-masing itu diberikan ukuran iman. Sehingga tidak sama ya. Tetapi ini iman yang dikaruniakan. Jadi iman diberikan oleh Tuhan. Nah, Roh Kudus juga memberikan iman ya. 1 Korintus 12 kalau nggak salah 12 ayat 9. 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi ini kan roh yang sama memberikan iman. Jadi iman itu diberikan. Bukan kemampuan kita untuk beriman kepada Tuhan. Nah, yang paling orang tidak mau baca itu Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, dikaruniakan percaya di sini kan pistos, iman. Jadi dikaruniakan bukan beriman saja kepada Kristus, tapi menderita. Itu yang banyak orang tidak suka dengar tuh, menderita. Jadi kita sebenarnya dianugerahkan beriman dan dianugerahkan juga yang turut menderita bersama Kristus. Itulah pikul salib kita. Setiap orang kita ada pikul salibnya. Siapa di antara kita yang tidak ada kesulitan? Pasti kan masing-masing ada kesulitan. Tapi kalau kita tahu itu anugerah, itu nanti yang akan menumbuhkan iman kita. Kemarin kita masuk rumah sakit. Tapi sesudah kita pikir-pikir, ini adalah rencana Tuhan. Kenapa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita hidup di hadapan Tuhan itu harus menderita. Nah, apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia yang berdosa seperti kita pada waktu kemarin-kemarin itu menurut kita adalah percobaan yang harus kita syukuri dan harus kita melewati penderitaan itu sekalipun sakit bagaimanapun terjadi, itu adalah rencana Tuhan. Dan buktinya sesudah itu baru terbuka tuh pikiran bahwa kita memang harus menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun dalam keadaan apapun, maupun sakit maupun bahagia, itu semua adalah rencana Tuhan, sehingga ya kita mensyukuri dengan sakit yang kemarin itu. Kira-kira begitu kita pendapat mengenai kasih karunia Tuhan itu. Ya, itu sebabnya Luke yang hari baca tadi yang Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus. Jadi diberikan anugerah bukan saja beriman kepada Yesus, ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi
Lukipe penderitaan itu kan biasa orang menderita kan langsung melihat diri ya. Kalau orang senang-senang kan orang nggak lihat diri. Tapi pada waktu menderita langsung lihat diri. Aduh, rupanya ini kalau orang pergi ini waktunya berharga sekali. Ya toh? Karena di dalam sakit apalagi belum tahu bagaimana, aduh, ini kalau sampai ada kesempatan kita mau lebih mendekatkan. Nah itu orang melihat diri pada waktu sakit. Nah, itu sebabnya banyak pengalaman yang kita lihat. Semua orang yang dying, yang sudah mendekat kematian, divonis sudah tidak ada kesempatan. Banyak yang kita ketemukan, semua bilang, Tuhan kalau kasih kesempatan lagi, saya akan luar biasa bekerja untuk Tuhan. Tapi banyak teman-teman yang tidak ada kesempatan lagi. Tapi ternyata pada waktu orang sudah mau dying, itu kayak ada tabir terbuka ya. Waktu itu berharga sekali. Tapi kalau orang tidak ada masalah, waktu itu orang anggap biasa, lewat begitu saja. Tapi begitu ada masalah yang menyangkut hidup dan mati, terasa sekali. Di Mazmur ya, Mazmur 119, 100 yang Mazmur paling panjang ya, 119 ini selalu ayat 67 kita baca ya. Daud bilang begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi orang kalau lagi senang banyak menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Pada waktu ditindas oleh Tuhan, baru dia berpegang pada janji. Karena tertindas itu melihat diri. Aduh, bagaimana ini? Nah, ayat 71. 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Sama kayak Luki bilang. Masuk rumah sakit itu ternyata baik buat Luki. Untuk melihat diri dia. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Iya, itu loh kira-kira ya. Jadi ada Mazmur sudah bilang, justru dia tertindas, itu baik bagi dia, karena dia justru dengan tertindas, dia mengetahui ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan waktu dia begitu menghargai. Ada cerita, nggak tahu ini cerita benar atau ilustrasi ya. Waktu COVID-19, jadi ada satu orang katanya ini ceritanya di Italia. Jadi tapi dia selamat, tapi pakai oksigen segala macam. Begitu dia sembuh, dia tanya berapa, tapi mahal bayarnya kan. Terus dia menangis. Jadi dokter tanya kenapa menangis, ini karena kemahalan. Bukan, soal uang nggak ada masalah. Jadi dia menangis, dia baru sadar kalau selama ini dia umurnya ada 70-an tahun. Jadi Tuhan kasih oksigen sama dia kan free. Ini cuma berapa tabung dia mesti bayar, ini nggak ada artinya dia bilang. Iya betul. Nah itu biasa semacam ada selubung di dalam kita kalau dalam keadaan senang, nggak ada masalah, itu ada selubung. Begitu bilang anomali ya. Ya, anomali. Begitu ada selubung, kaget. Aduh, terbuka. Aduh, waktu so mepet. Aduh, kalau bisa supaya belum waktunya mau menghadap hakim ini. Kalau bisa ada waktu, mau diperbaiki waktunya. Ceritanya kita waktu diperiksa dokter, padahal cuma mau check up, dia lihat kayaknya ada sesuatu kesumbat di jantung. Jadi kebetulan dokternya ini kita punya bos punya dokter, jadi dia mesti take care betul-betul. Dia kasih tahu kita yang mana dia akan ditangani oleh direktur dari bagian itu untuk pasang stand itu. Kalau di Indonesia bilang ring. Yeah. Jadi dia bilang you are in the good hand. Jadi waktu sementara dia tes itu masukin jarum jarum itu melalui tangan ini sampai kita nggak dibius, rupanya alat yang terbaru gitu. Jadi kita sadar kita nggak rasa apa-apa, tapi lihat TV di samping kita punya tempat tidur, dia kasih lihat, wah ini dia kesumbak katanya, ini yang besar, jadi semacam pancing
dia jalan-jalan itu sama pakai jarum di ujung, ada kamera. Jadi dia buka itu jalan darah itu. Tahu-tahu dengar dia berteriak, oh my God, blood, blood. Rupanya itu jarum itu dia kena dinding dari pembuluh darah. Astaga. Langsung gelap. Seperti apa di air jatuh ada darah itu. Jadi gelap itu. Wah, dia berteriak begitu terus kita berasa itu jarum sebesar apa kali ditusuk ke dada itu untuk isap darahnya itu. Sebab nggak kelihatan apa-apa lagi. Kita masih sempat lihat itu. Tapi terus langsung ditutup, dibius. Begitu pada waktu itu, kita lihat kita punya istri, anak, cucu, sudah berderet di depan kita. Kita sudah mau bilang goodbye. Belum kalimat goodbye keluar, kita udah angkat bilang goodbye itu sama keluarga itu. Kayak betul mereka berderet di depan kita. Tahu-tahu dokternya, oh Johnny, you're safe. Udah hilang kita, sudah nggak sadar. Dia ternyata apa itu kalau sudah dorong pompa pakai di dada itu. Ya, untuk Jadi itu perasaannya seperti kalau lihat ayam dipotong atau apa ya. oh, iya. Begitu. Tapi tahu-tahu kita dengar Johnny, you are safe. Wah. Jadi terus habis itu kita nggak sadar berapa hari kali baru bangun. Begitu sadar kaget kita nggak bisa bicara. Rupanya itu ada breathing tube. Itu kayak selang air besar itu masuk dari mulut. Nah, terus kita nggak bisa bicara. Oh, udah habis itu ya. Sampai sekarang masih masih Ada second chance lagi. Ya, itulah yang selalu kita ingat. Tolong bicara anugerah ya. Ya. Anugerah itu di kemudian cuma-cuma. Nah, misalnya di dalam toko, misalnya dia ada semua toko itu serba Allah, semua ada di situ, semua orang di situ dalam itu. Nah, begitulah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Semuanya kita diberikan semua cuma-cuma, diberikan selamati gratis lagi, dan yang dibutuhkan. Nah, itu penerimaan kita tentang kepada Tuhan begitu. Oh, saya sudah menjadi anak Tuhan atau begini, tapi kita tidak langsung sebagaimana ada. Oke. Ya. Ada ini kepala ini. Ya. Nggak ada apa lagi. Oh, Boy kalau mau bicara. Ini memang penting sekali Matius 7, 21 sampai 23 tadi. Ya, kebanyakan ya memang orang ini istilahnya sok rohani atau lebih terkenal dia bilang sombong rohani. Oh, semua kegiatan semua organisasi gereja mau ikut gitu. Sehingga kalau ditanya, sehingga kadang-kadang seringkali menyepelekan orang seiman. Padahal ternyata di hadapan Tuhan itu dia nggak layak. Ya. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi dipikir, udah melakukan kegiatan-kegiatan rohani, udah rajin ke gereja, rajin ke persekutuan, dan lain sebagainya. Tapi itu kan cuma di kulit kalau mau dilihat. Tapi kalau baca ayat seterusnya, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang kalau tidak melakukan apa sih itu melakukan kehendak Bapa di surga, tentu segala perintah dan ketetapan. Jadi kebanyakan ya kita orang cuma mentok sampai di penampilan aja, cuma di kulit aja, dalamnya ya malah kadang-kadang seperti kayak Brother John tadi bilang mungkin kelihatan tidak aktif, tidak rajin berdoa. Tapi hubungan atau relasi dengan Tuhan mungkin jauh lebih dekat. Ya, antara orang yang lain yang ada yang bahasa populer so mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi
Justru yang begitu yang Tuhan bilang, "Inyalah engkau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Wah, dianggap Yesus betul. Yang tahu penjahat kelas kakap. Nah, kalau kita baca di komen-komen, malu dong sebagai kita orang jemaat yang kecil. Kok bisa lihat itu pemimpin, dia bukan menjudge, tapi gimana sih yang orang yang mesti jadi teladan, jadi contoh, justru kok kelihatan yang orang yang sebetulnya tidak kelihatan, tidak nampak itu justru jauh lebih hubungan baik dengan Tuhan. Dan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu yang kelihatan khotbah sana sini, sampai ke luar negeri, sampai kemana-mana. Justru dia yang Tuhan bilang, "Hei, inyalah aku tidak pernah mengenal kamu." Wah, jadi nggak jaminan ternyata kita orang terkenal di dunia. Nggak jaminan. Biar terkenal kan Tuhan. Kita nggak kenal pangannya. Ya pangan bilang, "Ana, so bikin segala macam. So bernubuat demi nama Tuhan. Mengusir setan. Oh, demi nama aku." Tapi ternyata nak masuk list katanya. Kalau di Amerika nak masuk di sistem ternyata. Ya, sama aja bohong. Ya kan? Mungkin itu aja. Terima Itu. kasih. Oke. Jadi perlu taat dan apa ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Oh iya. Yang pertama beriman. Ya. Kita percaya. Baru setelah percaya, baru kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itu yang disebut di Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Ya. Jadi iman dulu. Tadi kan di Yohanes 6 ayat 28-29 kan mereka tanya, apa sih yang kita harus perbuat untuk mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus bilang, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya, hendaklah kamu beriman kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa Dia yang telah diutus Allah? Yang digambar tadi kan, Allah mengutus Yesus. Jadi kehendak Bapa yang berkenan yaitu kita beriman kepada Yesus supaya kita dibenarkan. Nah, karena kita dibenarkan, being kita, status kita, identitas kita tadinya berdosa menjadi dibenarkan. Itu yang menjadi. Nah, setelah kita menjadi, tidak bisa tidak melakukan. Itu sebabnya Martin Luther ya, dia bilang begini, karena terkenal dengan sola fide, hanya oleh iman ya, tapi sebenarnya sola fide ini dia dalam bahasa Inggris begini, we are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. Jadi kita diselamatkan hanya oleh iman, tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Artinya habis kita diselamatkan oleh iman, percaya kepada Kristus, harus melakukan. Itu yang Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau kita sudah beriman, baru kita berbuat. Tapi kalau kita berbuat untuk menyenangkan Allah tanpa kita beriman, tidak bisa. Itu yang Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu. Jadi yang paling penting being-nya, identitas kita. Bagaimana kita dibenarkan, itu yang tadi dijelasin. Yang mana kita harus percaya. Seperti Martin Luther bilang, sola fide hanya oleh iman. Tetapi iman yang menyelamat itu tidak berdiri sendiri. Karena harus ada perbuatan. Perbuatan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi karena anugerah Tuhan, kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan, dan kita melakukan atau taat padanya. Ya, betul. Kalau kita sudah dibenarkan dulu, sudah itu. Nah, oleh karena itu, Roma 14 ayat 23b bilang begini, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ulang ya.
segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Orang melakukan kebaikan-kebaikan